Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Sebelum itu, kita kenali dulu bentuk umum dari pertidaksamaan rasional ini, ya. Ini adalah bentuk umum pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Ya. Karena pertidaksamaan, maka di sini tentunya ada tanda pertidaksamaan, ya. Ini yang dilingkari. Kemudian, untuk pertidaksamaan pecahan ini ada syaratnya, yaitu Gx-nya atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena jika penyebutnya ini adalah 0, maka nanti hasil dari pertidaksamaan pecahannya adalah tidak terdefinisi, ya. Kita ingat, bilangan berapapun jika dibagi dengan 0, nanti hasilnya adalah tidak terdefinisi, ya. Sehingga di sini untuk pertidaksamaan pecahan itu tidak boleh penyebutnya sama dengan 0, ya. Kemudian, untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan ini, ada 5 langkah yang harus kita ingat. Ya, yang pertama, ruas kanan ini kita pastikan 0. Kemudian yang kedua, penyebutnya tidak sama dengan 0. Yang ketiga, mencari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Yang keempat, menggambar garis bilangan, dan yang kelima, menentukan penyelesaiannya. Baik, selanjutnya kita langsung ke contoh untuk bisa mengaplikasikan langkah-langkah penyelesaian ini. Kita punya contoh yang pertama, ya. Di sini kita pastikan dulu untuk langkah yang pertama, ruas kanannya di sini sudah 0, ya. Sehingga tidak perlu diubah-ubah lagi. Kemudian untuk langkah yang kedua, penyebutnya tidak sama dengan 0. Di sini kita lihat penyebut dari pertidaksamaan pecahan ini adalah 3x min 3. Sehingga 3x min 3 ini harus kita tulis menjadi 3x min 3 tidak sama dengan 0. Ya. Dan ini harus kita cari sampai menemukan x tidak sama dengan berapa. Ya. Jadi untuk tanda tidak sama dengan ini, ya, sama saja dengan tanda sama dengan membuat ruas kiri, ini ruas kirinya, dan 0 adalah ruas kanan. Begitu, ya. Sehingga ini nanti bisa dioperasikan. Kemudian langkah selanjutnya, min 3 kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga menjadi 3x tidak sama dengan yang semula negatif, pindah ke ruas kanan menjadi positif. Begini, ya. Kemudian, x tidak sama dengan 3 dibagi 3. Ya, jadi ini koefisien dari x yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Sehingga di sini x-nya tidak sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan ini, ya. Kenapa x-nya tidak sama dengan 1? Nah, jika kamu substitusikan ke penyebut ini, x-nya kamu ganti dengan 1, maka 3 kali 1, 3. 3 dikurangi 3, 0. Nah, sehingga yang menyebabkan penyebutnya ini 0 adalah angka 1. Ya, sehingga di sini kita mendapatkan x-nya tidak sama dengan 1. Begitu, ya. Kemudian langkah yang ketiga, mencari 0 pembilang dan juga pembuat 0 penyebut, ya. Di sini dilihat untuk langkah yang ketiga itu pembilangnya adalah 2x plus 3, ya. 2x plus 3, penyebutnya 3x min 3. Ya. Maka kita bisa tulis untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga ini, ya, mencari 0 pembilang dan 0 penyebut. Ya, kita yang pertama kita cari dulu 0 pembilangnya
2x plus 3 sama dengan 0. Ya. Kemudian 2x sama dengan plus 3 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Kemudian x sama dengan negatif 3 per 2. Nah, ini kita sudah dapatkan 0 pembilang. Ya. 0 pembilangnya sudah ditemukan. Tinggal kita cari 0 penyebut. Lanjut ke slide yang selanjutnya. 0 penyebutnya 3x min 3. Sama dengan 0. Min 3 pindah ke ruas kanan menjadi positif 3. X-nya sama dengan 3 per 3, sehingga X-nya adalah 1. Ya, ini adalah 0 penyebut. Nol penyebut. Kemudian langkah yang keempat adalah menggambar ke dalam garis bilangan. Tadi kita punya 0 pembilangnya adalah negatif 3 per 2. Ini ya. Dan juga penyebutnya, 0 penyebutnya adalah 1. Maka kita bisa gambarkan ke dalam garis bilangan seperti ini. Karena ada negatif 3 per 2, di sini berarti kita tulis dulu negatif 3 per 2. Kemudian satu lagi yang ini ya. Satunya sebelah sini. Oke. Kemudian ya, ada x tidak sama dengan 1. Maka karena ada syarat x tidak sama dengan 1, ya, maka bulatan ini kita biarkan kosong, tidak usah diberi warna hitam, karena menandakan bahwa 1 ini adalah tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Ya. Kemudian, apakah tanda bulatan ini hitam atau tidak? Ya, kita lihat lagi soal. Nah, soal yang pertama. Karena tanda pertidaksamaannya lebih dari tanpa tanda sama dengan seperti ini ya. Nah, maka di sini bulatannya kita kosongkan. Nah, ya, karena tanda pada soalnya lebih dari tanpa sama dengan, maka bulatannya kita kosongkan. Nah, itu ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita akan menentukan tanda plus min di dalam garis bilangan ini. Ya. Kita lakukan uji daerah. Yang paling mudah adalah uji daerah pada x sama dengan 0. Ya, kita tulis uji x sama dengan 0. Di mana letak x sama dengan 0? Ya, pada garis bilangan letak 0 ada di sini. Ya, di sini ada x sama dengan 0. Nanti hasil ujinya kita letakkan di atasnya. Itu ya. Kemudian ujinya kemana? Kita lihat. Di sini soalnya adalah 2x plus 3 per 3x min 3. Ya. 2x plus 3. Nah, kita tulis ini ya. Dua x plus 3 per 3 per 3x min 3. Nah, ini kita ganti x-nya dengan 0 ya. Sehingga 2 kali 0, 0. 0 plus 3 itu 3.
3 kali 0 itu 0, 0 min 3 berarti min 3. 3 per negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 1. Ya, sehingga di sini hasilnya adalah daerahnya negatif. Kita tulis di sini, ya, daerah yang tengah ini negatif. Kita hanya lakukan uji daerah 1 kali untuk X sama dengan 0. Untuk daerah yang kiri dan kanan tidak usah, karena otomatis karena yang di tengahnya ini negatif, maka yang kirinya adalah plus, yang kanan juga tandanya plus. Itu ya. Ujinya hanya 1 kali. Kemudian daerah penyelesaiannya yang mana? Nah, karena soalnya bertanda, coba cek lagi. Nah, soalnya bertanda lebih dari, ya, lebih dari. Karena soalnya bertanda lebih dari, soalnya bertanda lebih dari, maka yang dipilih adalah daerah yang ujinya itu tadi positif. Nah, ya, kalau tandanya kurang dari, maka pilih yang daerahnya negatif. Nah, ini. Ya, ini bisa juga lebih dari atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ya. Kemudian kita tandai, karena soalnya tadi bertanda lebih dari, maka yang kita tandai adalah daerah yang bertanda plus. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian tinggal langkah yang terakhir, yaitu menentukan himpunan penyelesaiannya. Menulisnya bagaimana? Menuliskan himpunan penyelesaian dari garis bilangan. Nah, karena tanda panahnya ke kiri dan ke kanan, otomatis, ya, untuk himpunan penyelesaiannya pasti berkata atau. Nah, kita tambah slide. Maka kita tuliskan untuk himpunan penyelesaian untuk soal yang nomor 1, yaitu X sedemikian sehingga panah yang pertama itu kurang dari negatif 3/2 ya. Sehingga kita tuliskan X-nya kurang dari negatif 3/2. Tanpa sama dengan, karena bulatannya berwarna kosong ya, kosong. Kemudian ada kata ataunya. Nah, kita lihat lagi untuk panah yang kedua. Ini lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Maka kita bisa tuliskan X lebih dari 1. Untuk X elemen atau anggota bilangan real. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari soal nomor 1. Tuh ya. Kemudian lanjut untuk soal yang nomor 2. Ya, untuk soal yang nomor 2. Untuk langkah yang pertama, pastikan dulu ruas kanannya 0. Nah, di sini ruas kanannya ada angka 1. Maka kita harus ubah dulu menjadi 0 ya untuk ruas kanannya. Langkah yang dilakukan adalah memindahkan angka 1 ini ke ruas sebelah kiri. Sehingga menjadi 2X plus 1 per X min 2. Karena ini positif, pindah ke ruas kiri menjadi min 1 ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini yang dimaksud ya, ruas kanannya harus 0. Kemudian karena ini pecahan, maka harus kita sederhanakan ya, harus kita samakan penyebutnya ini ya. 2X plus 1. Nah, min 1-nya ini kita kalikan dengan penyebutnya ya, yaitu X min 2. Seperti ini. Kemudian penyebutnya kita samakan, yaitu X min 2. Lebih dari sama dengan 0. Seperti ini ya. Kemudian langkah yang selanjutnya kita selesaikan dulu ya. 2X plus 1
Nah, ini kita kalikan ya. Negatif 1 dikali X yaitu negatif X. Kemudian yang ini negatif ketemu negatif, positif. Sehingga hasilnya adalah min X plus 2. Ya. Per penyebutnya tadi adalah X min 2. Ruas kanannya lebih dari sama dengan 0. Nah, diselesaikan yang ini. Karena sukunya sejenis 2x min x, maka hasilnya adalah x. Kemudian 1 plus 2, ya, plus 3. Penyebutnya x min 2. Lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah menemukan ketidaksamaan pecahan seperti ini, maka langkah yang kedua adalah mencari Oh ya, sebelum itu kita harus ingat dulu ada syarat, yaitu Gx-nya tidak sama dengan 0 ya. Ada syarat Gx tidak sama dengan 0. Jadi di sini harus kita cari dulu ya. X min 2 tidak sama dengan 0. Ya. Sehingga di sini min 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif 2, sehingga X-nya adalah tidak sama dengan 2. Jadi, kenapa ada syarat X tidak sama dengan 2 seperti ini? Ini nanti akan menentukan ya pada garis bilangan, bulatan pada garis bilangan. Otomatis nanti kalau yang tandanya atau bulatannya itu seharusnya hitam, maka nanti kan ada syarat ini, dia bulatannya menjadi kosong. Tuh ya. Baik, kita lanjut ke langkah yang kedua. Ya. Setelah tadi menentukan ruas kanannya 0, kemudian Gx-nya atau penyebutnya tidak sama dengan 0, maka selanjutnya adalah mencari 0 pembilang dan 0 penyebut. Ya. 0 pembilangnya kita lihat dari yang ini tadi ya. Dari ketidaksamaan yang kita temukan tadi, ya. 0 pembilangnya kita tuliskan X plus 3 sama dengan 0, sehingga pembuat 0 pembilangnya adalah negatif 3. Kemudian 0 penyebutnya tadi adalah X min 2 sama dengan 0, sehingga di sini pembuat 0 penyebutnya adalah 2 ya. Ini nanti menjadi dasar untuk menggambar di garis bilangan. Nah, kita gambar titik di garis bilangan berdasarkan ini ya. Kita buat dulu bulatannya kosong, negatif 3, terus yang ini 2. Kita lihat dulu untuk pengerjaan yang sebelumnya. Di sini ada X tidak sama dengan 2 ya, maka di sini kita bisa kasih seperti ini ya, garis putus-putus. Ini sebagai tanda bahwa X-nya tidak sama dengan 2 ya. Kemudian kita lihat soalnya ya. Soalnya bertanda lebih dari sama dengan ya. Soalnya bertanda lebih dari sama dengan, karena soalnya lebih dari sama dengan, maka bulatannya di sini hitam ya, kita isi hitam ya, karena soalnya seperti ini bulatannya hitam. Kenapa yang ini tidak hitam? Karena ada syarat ini tadi, X tidak sama dengan 2 ya. Jadi kalau soalnya bertanda ketidaksamaan ada sama dengannya, maka bulatannya hitam. Akan tetapi karena ada syarat ini tadi ya, X tidak sama dengan 2, salah satunya ada yang warna kosong.
Itu ya. Kemudian kita lakukan uji daerah untuk X sama dengan 0. Letak X sama dengan 0 kebetulan ada di sini ya, antara negatif 3 dan 2. Kemudian kita uji ke, nah, ketidaksamaan ini tadi yang kita temukan ya, X plus 3 per X min 2. X plus 3 per X min 2. Nah, kita ganti X-nya dengan 0. 0 plus 3, 3. Per 0 min 2, min 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 per 2 ya. Maka di sini kita tuliskan negatif. Kiri dan kanannya otomatis plus. Selang-seling. Begitu ya. Kemudian menentukan penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita lihat kembali soal ya, tandanya lebih dari, maka yang merupakan himpunan penyelesaian adalah yang daerah bertanda positif seperti ini. Nah, ya, sehingga kita sudah bisa pastikan bahwa ini nanti himpunan penyelesaiannya berkata atau, karena panahnya ke kiri dan ke kanan, gitu ya. Kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X-nya, karena tadi ada bulatannya warna hitam, maka ini nanti ada tanda sama dengannya ya. X kurang dari sama dengan negatif 3. 3 per 2 atau 3 ya? Oh, 3. Oke. X kurang dari sama dengan negatif 3 atau oke, ini karena bulatannya kosong maka nanti dia menjadi X lebih dari 2 ya, dengan X elemen bilangan real. Ya, ini adalah himpunan penyelesaian dari soal yang nomor 2. Baik. Lanjut ke bentuk soal yang nomor 3. Nah, kalau tadi soal yang pertama itu ruas kanannya sudah 0, kemudian contoh soal yang kedua ruas kanannya ada angkanya, sekarang contoh yang ketiga ruas kanannya ada pecahannya, ya. Maka sesuai dengan langkah yang pertama, ruas kanannya itu harus kita sama dengan K0 dulu. Pastikan ruas kanannya 0 ya, sehingga untuk pecahan ini harus kita bawa ke ruas sebelah kiri menjadi X min 1 per X plus 2. Karena di sininya ruas kanannya tadi positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif X plus 1 per X min 2. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini harus kita samakan dulu penyebutnya ya. Karena ini pecahan yang berbeda, maka kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Kita perhatikan penyebutnya di sini berbeda, X plus 2, X min 2, ya. Maka di sini karena penyebutnya berbeda, yang atas tidak bisa kita gabungkan begitu saja, tapi harus kita kali silang. Ya, harus kita kali silang seperti ini. Ya, ini pakai gini aja ya. Ya. Kita kali silang. Maka yang pertama X min 1 kita kali dengan X min 2. Kemudian min X plus 1 kita kali dengan X plus 2. Seperti ini. Kemudian yang penyebutnya baru bisa kita satukan. Penyebutnya kita satukan menjadi X plus 2
dikali X min 2. Kemudian tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan 0. Seperti ini ya. Kemudian untuk pembilangnya harus kita sederhanakan. Kita ke slide yang selanjutnya ya. Nah, karena di sini kita lihat X min 1 dikali X min 2 ini, kita harus sederhanakan dulu ya. Kalian bisa oret-oret di buku tulis kalian ya. Untuk X min 1 dikali X min 2. Nah, biasanya kalian pakai jembatan pelangi, monggo silakan seperti ini ya. Ini menjadi X pangkat 2. Kemudian X dikali min 2 itu min 2 ya. Min 2X. Negatif 1 kali X jadi min X. Negatif 1 kali negatif 2 jadinya plus 2. Seperti ini. Kemudian dikurangi. Yang kedua itu ada X plus 1 dikali X plus 2 ya. Baik, di sini kita bisa tuliskan X plus 1 dikali X min 2. Kita lihat dulu benar. X plus, X plus 2 ya, positif semua. Nah, ini ya, positif semua. Lakukan operasinya dengan jembatan pelangi ya. Kita harus kasih kurung dulu karena di sini ada tanda kurang minus ya. Ini harus hati-hati, jadi kita kasih kurung. X kali X pangkat 2, kemudian X kali plus 2 plus 2X plus 1 kali X plus 1 kali plus 2 ya, plus 2 gini ya. Kemudian ini yang ruas kanan nanti ada tanda ketidaksamaannya. Nah, ini kita tuliskan penyebutnya X plus 2 kali X min 2. Seperti ini. Di ruas kanannya tadi ya sudah 0 ya, kurang dari sama dengan 0. Kita tuliskan di sini, mohon maaf ya di bawah enggak apa-apa karena enggak muat. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat ya, kita sederhanakan dulu deh, enggak apa-apa. X pangkat 2. Nah, min 2 min X, berarti di sini min 3X plus 2. Min, buka kurung. Di sini ada X pangkat 2. Kemudian 2X plus X jadi plus 3X. Ya, terus ada plus 2 per X plus 2 buka kurung X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah ya. Kemudian dilihat di sini X kuadrat dikurangi X kuadrat. Ini pasti habis ya. Sehingga X kuadratnya habis. Kemudian negatif 3X. Nah, ini min ketemu plus jadi min. Jadinya negatif 3X min 3X ya, menjadi negatif 6X. Kita tuliskan di sini ya. Negatif 6X. Nah, kemudian plus 2 dikurangi 2. Habis ya. 2 dikurangi 2 habis. Sehingga di sini hanya tersisa negatif 6X. Kemudian penyebutnya dituliskan di sini X plus 2 kali X min 2. X plus 2 X min 2. Seperti ini. Ya, ini diperpanjang. Kurang dari sama dengan 0. Ya, seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencari 0 pembilang dan 0 penyebut. Ya, jadi belum selesai. Harap bersabar karena ini soal yang ketiga ini memang butuh kesabaran ekstra ya.
Selanjutnya, kita lihat nol pembilang. Nol pembilangnya di sini ada negatif 6x. Kita tuliskan negatif 6x sama dengan 0. Ya. X sama dengan 0 dibagi negatif 6. Maka untuk 0 dibagi dengan bilangan berapapun, hasilnya adalah 0. Ya. Beda jika bilangan berapapun dibagi dengan 0. Itu nanti hasilnya tidak terdefinisi. Ya. Baik, ini untuk 0 pembilangnya. Kemudian 0 penyebutnya, di sini kita punya x plus 2 dan juga x min 2. Ini kita cari dulu. Sehingga di sini x-nya adalah negatif 2. Terus satunya lagi ada x min 2 sama dengan 0. Sehingga x-nya adalah 2. Ya, jadi ini nanti adalah bekal kita untuk menggambar di garis bilangan ya, titik ini. 0, negatif 2 dan juga 2. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mencari penyebut ya. Mencari syarat tadi yaitu Gx tidak sama dengan 0 atau di sini berarti x plus 2 dikali x dikali x min 2 tidak sama dengan 0. Ya, seperti ini. Maka ya, di sini otomatis x plus 2-nya tidak sama dengan 0 sehingga x-nya tidak sama dengan negatif 2. Terus satunya lagi x min 2 tidak sama dengan 0 sehingga x-nya tidak sama dengan 2. Ya. Jadi untuk titik ini nanti ya, negatif 2 dan 2 ini nanti bulatan pada garis bilangannya kosong. Begitu ya. Karena ada syarat tadi, x-nya tidak sama dengan negatif 2 dan x tidak sama dengan 2. Ya. Selanjutnya kita gambarkan garis bilangannya. Nah, tadi ada 0. Ya, yang paling kecil ada titik berapa di situ? Ya, paling kecil ada negatif 2, kemudian baru 0 dan 2 ya. Kita kasih bulatannya dulu. Bulatannya negatif 2, kemudian ada 0. Ya. Kemudian ada 2. Seperti ini. Tadi ada syarat untuk negatif 2-nya. Ya. Dia x-nya tidak sama dengan negatif 2. Di sini kita tulis x tidak sama dengan negatif 2. Satunya juga x tidak sama dengan 2. Ya. Kemudian untuk tanda ketidaksamaan pada soalnya tadi. Nah, tandanya kurang dari sama dengan. Sehingga di sini kita tulis ya, di sini soalnya bertanda kurang dari sama dengan ya. Ya, kurang dari sama dengan. Maka bulatannya ini harusnya hitam semua, namun karena ada syarat tadi ya, Gx-nya tidak sama dengan 0, ketemu ini. Ya. Maka titik yang 2 ini kosong. Ya. Seperti itu. Kemudian, mana daerah penyelesaiannya? Nah, daerah penyelesaiannya karena soalnya bertanda kurang dari, maka yang kita pilih, oh ya, sebelum memilih itu kita harus lakukan uji daerah dulu ya. Karena di sini 0 menjadi salah satu titik pada penyelesaiannya, maka kita tidak pakai uji x sama dengan 0. Boleh pakai uji selain angka 0, yang paling dekat dengan 0 di sini ada angka 1 ya. Di sini ada angka 1. Ya, ada angka 1, maka kita bisa pakai uji x sama dengan 1. Boleh ya, jadi tidak harus 0.
Karena yang paling mudah 0, maka biasanya kita pakai X sama dengan 0. Tapi karena kebetulan di soal ini 0-nya menjadi salah satu titik penyelesaian, maka kita bisa pakai angka yang lain. Ya. Kemudian ujinya kemana? Nah, kita lihat ketidaksamaan yang terakhir, yang ini ya. Ini negatif 6X per. Ya, di sini pakai negatif 6X per X plus 2 dikali X min 2. Nah, ya. Kita ganti X-nya dengan 1. Negatif 6 dikali 1 negatif 6 per 1 plus 2, 3. Ya, di sini 3. Kemudian 1 min 2, itu min negatif 1 ya. Sehingga ini hasilnya adalah negatif 6 per negatif 3. Ya, negatif dibagi negatif adalah positif. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini daerahnya positif. Ya, oke. Karena selang-seling, maka di sebelah kirinya ini pasti negatif, sebelah kanannya negatif, di sebelah sininya juga. Nah, ini ya. Jadi ada selang-seling untuk tandanya. Kemudian, mana yang merupakan penyelesaian? Nah, kita lihat kembali soalnya. Soalnya bertanda kurang dari, maka yang kita pilih adalah daerah yang bertanda negatif seperti ini, ya. Nah, ada 2 ya himpunan penyelesaian yang harus kita tulis. Yang pertama di sini adalah yang bentuknya kotak, yang kedua yang panahnya ke kanan. Ya. Kita tuliskan untuk himpunan penyelesaiannya. Untuk daerah yang kotak, ya X sedemikian sehingga untuk daerah yang kotak, ini nanti penulisan himpunan penyelesaiannya, intervalnya, ya, itu mulai dari negatif 2 sampai 0. Ya, maka X-nya atau bilangan-bilangan yang merupakan himpunan penyelesaian itu nanti ada di sini, di antara negatif 2 sampai dengan 0. Ya, akan tetapi 2-nya ini tidak termasuk ke penyelesaian. Ya, masuk ke penyelesaian sampai 0, ya. Karena bulatannya di sini hitam dan yang 2 ini putih atau kosong. Itu ya. Sehingga bisa kita tuliskan. Kita slide yang ke selanjutnya, ya. Di sini X-nya itu ya lebih dari 2. Negatif 2, ya. Ya. Kita perjelas saja. X-nya lebih dari negatif 2. Ya, tanpa sama dengan, karena di sini bulatannya tadi kosong. Kemudian 0-nya kita kasih sama dengan. Ya. Nah, X-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, karena ada 2, yang satunya lagi itu pakai ini ya, panah kanan, maka di sini kita tuliskan kata atau. Ya, atau karena panahnya ke sebelah kanan, maka ini otomatis lebih dari 2, ya. Karena di sini bulatannya kosong, maka tandanya adalah X lebih dari 2. Begini ya, X elemen bilangan real. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari soal yang nomor 3. Ya. Memang butuh kesabaran yang ekstra untuk menjawab soal nomor 3, tapi itulah matematika ya, kuncinya harus sabar. Semoga kalian berhasil dalam belajar. Jangan lupa berlatih soalnya ya. Oke, wassalamualaikum.